Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Di forum One Piece yang biasa memberikan spoiler paling cepat, telah muncul hint atau preview tentang One Piece chapter 1112. Di sini tertulis Gorosei mengamuk, akankah topi jerami lolos dari cengkraman mereka? Berdasarkan informasi tersebut, dapat diketahui bahwa Gorosei mulai bertarung dengan lebih serius, sehingga amukan mereka semakin menyusahkan bagi pihak Luffy. Sepertinya para Gorosei akan menampilkan semakin banyak kemampuan-kemampuan yang mereka miliki, dan Luffy juga akan menggunakan lebih banyak lagi teknik dalam mode Gear 5. Pada chapter lalu, dia menggunakan imajinasinya untuk menciptakan pemukul baseball. Setelah ini, Luffy akan menggunakan imajinasinya untuk menciptakan hal lain, dan tentu teknik-teknik yang beragam selain teknik penciptaan pun akan Luffy gunakan. Di sini, Gorosei yang mengamuk akan memperlihatkan kekuatan mereka dengan lebih banyak dan detail. Untuk Saturn, sang pengguna kekuatan Ushi Oni, seperti yang kita tahu, dia memiliki kemampuan yang berkaitan dengan racun. Kemampuan racun itu akan semakin dieksplorasi dalam chapter terbaru ini. Saturn akan mengeluarkan racun dalam jumlah besar dan mengendalikan racun itu. Melihat teknik dari sang Gorosei tersebut akan membuat Luffy teringat dengan sosok Magellan yang pernah dia hadapi di Impel Down. Sebab Magellan merupakan pengguna kekuatan racun. Namun Luffy bisa merasakan bahwa Saturn masih lebih berbahaya dari Magellan. Saturn bisa mengeluarkan racun dalam skala yang lebih besar, dan keunikan dari racun Saturn adalah dapat meledak. Hal itu sudah pernah dia perlihatkan dalam chapter 1111. Dalam chapter tersebut, ketika Saturn menembak Luffy dengan racun, Luffy memukul racun itu dengan pemukul baseball, sehingga racun tersebut berbalik ke arah Gorosei. Luffy pun terkejut karena racun itu ternyata bisa meledak dan menghasilkan efek mirip seperti ledakan nuklir. Jadi, kemampuan racun yang bisa meledak seperti itu memang benar-benar mengerikan. Tidak hanya Saturn, Jupiter juga akan beraksi. Seperti yang kita tahu, dia merupakan pengguna kekuatan Sandworm yang membuat sang Gorosei itu bisa berubah menjadi monster cacing berukuran besar. Monster cacing itu pun dapat masuk keluar tanah sehingga menjadi semakin merepotkan. Dalam chapter terbaru ini, Jupiter akan memperlihatkan kemampuan-kemampuan hebat yang berkaitan dengan cacing tersebut. Salah satunya adalah teknik untuk membelah diri, sebab memang ada jenis-jenis cacing tertentu yang mampu membelah diri, seperti cacing pipih yang disebut planaria. Tak akan aneh bila Eiichiro Oda mengadopsi hal itu untuk Jupiter. Jadi, Jupiter dalam mode full monster sandworm bisa membelah diri menjadi 2 atau lebih. Walaupun setelah membelah diri, kekuatannya tentu melemah karena terbagi ke tubuh cacing lain. Meski begitu, tapi kemampuan pembelahan diri tersebut tetaplah akan menjadi masalah yang menyulitkan bagi para musuh. Ditambah lagi, setiap cacing dapat masuk keluar di tanah, sehingga mereka bisa tiba-tiba muncul dari mana saja. Selain ketika Jupiter berada dalam mode hybrid, dia memiliki kemampuan untuk memunculkan cacing dari tubuhnya, sehingga cacing-cacing itu akan menjadi bagaikan ekor atau tentakel yang dapat Jupiter kendalikan seperti anggota tubuhnya sendiri. Cacing-cacing tersebut pun akan dilapisi dengan Hao Shokuhaki dan Busha Shokuhaki yang kuat, sehingga efektif untuk dipakai menyerang bagaikan cambuk atau untuk menangkap musuh bagaikan tali. Kemudian, Gorosei Warkuri, sang pengguna kekuatan Houki pun tidak akan ketinggalan. Dalam chapter lalu, dia pernah memperlihatkan kemampuan untuk berputar-putar di udara, lalu menerjang ke arah musuh. Pada chapter terbaru ini, Warkuri pun masih akan mencoba melakukan hal yang sama, tapi dengan kekuatan dan kecepatan yang lebih tinggi. Ketika dia memasuki mode hybrid, Gorosei yang satu itu pun memiliki teknik yang tidak kalah hebat. Dia bisa mencabut 2 tarinya untuk dipakai menjadi senjata yang mirip seperti pedang besar. Dia juga memiliki keahlian yang sangat hebat dalam memainkan senjata tersebut yang didukung dengan kelincahan pergerakan, kekuatan fisik, dan haki tingkat tinggi.
Ada pula Gorosei Mars, sang pengguna kekuatan Itsumade yang akan memperlihatkan semenakutkan apa kemampuan yang dia miliki. Mars akan gagal menemukan sumber siaran Vegapunk di Labope, sehingga dia pun akan ikut terlibat dalam pertempuran. Mars memiliki teknik serangan masif yang akan membuat area yang dia serang terlihat seperti baru saja dilanda bencana. Dalam cerita mitologi, Itsumade memang dikenal sebagai monster burung yang menandakan akan adanya bencana, perang, dan pandemi. Tak hanya itu, legenda pun mengatakan bahwa Itsumade bisa mengeluarkan suara yang seram dan menyakitkan. Dengan begitu, maka kemungkinan besar Gorosei Mars sang pengguna kekuatan Itsumade itu juga memiliki teknik-teknik tertentu yang berkaitan dengan suara. Sedangkan dalam mode hybrid, Mars akan memiliki fisik seperti manusia bersayap. Dengan tubuh tersebut, dia bisa bertarung dengan gesit dan cepat. Ada pula Gorosei Nusjuro yang tentu juga akan menampilkan aksi-aksi memukaunya. Dalam mode hybrid, Nusjuro sudah membuktikan kecepatan tingkat tinggi dan teknik tebasan beku kepada pasifista. Dalam chapter terbaru ini, jika dia sudah selesai menumbangkan semua pasifista yang ada di Pulau Egghead, tentu target yang berikutnya adalah bajak laut topi jerami. Nusjuro akan memperlihatkan lebih jauh kemampuan tebasan beku yang dia kuasai. Selain itu, dia pun pasti masih memiliki teknik-teknik tebasan lain baik dari jarak dekat maupun tebasan jarak jauh yang menghasilkan bila angin yang tajam. Sedangkan dalam mode full monster Bakotsu, tentu Nusjuro tidak bisa memakai pedang. Namun, dia memiliki beberapa teknik lain yang juga sangat merepotkan dan berbahaya. Salah satunya adalah kemampuan untuk memanipulasi tulang. Sebab Bakotsu merupakan yokai skeleton atau kerangka kuda, sehingga kemampuan untuk memanipulasi tulang cocok untuk Nusjuro. Amukan dari para Gorosei akan membuat keadaan menjadi semakin sulit untuk bajak laut topi jerami. Dengan begitu, tak hanya Luffy yang akan bertarung, melainkan para kru lain juga. Selain kru dari bajak laut topi jerami, robot kuno yang telah bangkit pun akan ikut bertarung dan memperlihatkan kemampuan-kemampuan yang dia miliki. Sebagai robot kuno, ada beberapa teknik canggih yang dapat dia gunakan. Pertama, tembakan laser dari mata dengan daya hancur yang besar. Kemampuan itu akan mampu menghancurkan tubuh Gorosei, tapi lagi-lagi Gorosei pasti akan regenerasi. Kedua, kemampuan untuk menghasilkan serangan gelombang. Serangan ini memiliki area yang luas sehingga target tidak akan bisa kabur dari jangkauan gelombang ini. Ketiga, kemampuan untuk mengeluarkan listrik besar yang akan tampak seperti serangan petir. Jadi, walau bajak laut topi jerami kesulitan dengan amukan para Gorosei, tapi intervensi dari robot kuno pun akan sangat membantu mereka, sebab robot tersebut memiliki kekuatan yang tidak main-main. Amukan dari Gorosei, perlawanan dari bajak laut topi jerami, dan aksi dari robot kuno akan membuat kondisi Pulau Egghead menjadi semakin rusak. Kehancuran, ledakan, dan kebakaran terjadi di mana-mana, sehingga pulau masa depan itu berada dalam ambang kehancuran. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1112. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.